Arsenal disebut-sebut telah berhasil mengamankan jasa Eberechi Eze. Kedatangan Eze tercatat sebagai kedatangan pemain yang kesekian buat Mikel Arteta. Eze dianggap sebagai kepingan pelengkap puzzle Arteta. Namun kedatangan Eze jelas tidak gratis. Arteta akan mempertaruhkan masa depannya pada sosok pemain berusia 27 tahun ini. Setelah skuadnya benar-benar lengkap di musim 2025-2026, Arteta kini tak bisa mengelak lagi apabila musimnya berakhir tanpa trofi. Lalu, akankah persembahan terakhir ini berakhir baik buat Arteta dan Arsenal? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kedatangan Eberechi Eze yang mungkin akan jadi persembahan terakhir Arsenal buat Mikel Arteta agar bisa memenangkan trofi musim ini. Simak videonya selengkapnya. Arsenal adalah salah satu klub tradisional Liga Primer Inggris. Siapapun pasti akan mengingat era kejayaan mereka ketika menjuarai Premier League musim 2003-2004 yang terkenal sebagai musim Invincible. Musim itu The Gunners meraih 26 kemenangan dan 12 hasil seri, tanpa satu pun kekalahan. Sayangnya, setelah kemenangan sensasional 21 tahun yang lalu, trofi tidak lagi menjadi sahabat buat Arsenal. 21 musim mereka lalui tanpa satupun trofi IPL mampir ke kabinet piala. Satu-satunya yang bisa dibanggakan Arsenal hanyalah piala emas Invincible yang sudah 2 dekade lamanya mereka menangkan. Juni 2018, periode Arsene Wenger di Arsenal resmi tuntas. Unai Emery ditunjuk untuk menggantikan peran Wenger setelahnya. Emery sempat nyaris membawa Arsenal menjuarai Europa League. Sayangnya, mereka takluk di tangan Chelsea di partai final. Tidak ada satupun trofi yang didapat Emery selama menukangi Arsenal. Catatan ini praktis memperpanjang rekor 0 trofi yang dimiliki tim ini sampai Mikel Arteta datang. Arsenal berada dalam posisi terguncang ketika Emery dicopot dari jabatannya. Dalam kondisi demikian, Mikel Arteta tentu tidak bisa langsung membawa Arsenal bangkit. 1 trofi Piala FA di paruh musim pertama menjadi pencapaian yang cukup spesial. Sayangnya, kisah Arsenal di Premier League masih sama tanpa gelar. Awal kedatangan Arteta terlihat menjanjikan buat Arsenal. Mantan gelandang Everton itu berhasil membawa kestabilan sekaligus peningkatan performa untuk meriam London. Perlahan namun pasti, peringkat Arsenal di Liga Primer Inggris makin membaik. Sayangnya, seperti kisah pelatih-pelatih sebelumnya, Arsenal asuhan Arteta masih tidak berjodoh dengan Premier League. Musim 2022-2023, Arsenal cukup optimis bisa memenangi Liga. Arteta membawa The Gunners bersaing ketat dengan Manchester City besutan Pep Guardiola. Bulan Mei, Arsenal terpeleset di tangan Nottingham Forest. Kekalahan 1-0 di City Ground markas Forest sudah cukup membuat City menggondol trofi dengan 3 laga tersisa. Cerita sama terulang kembali pada musim 2023-2024. Start yang cukup kuat mengantar Arsenal menuju persaingan terakhir tahta juara. Arsenal sudah memimpin Liga dalam periode yang sangat lama. Sayang, gara-gara cuma meraih 12 poin dari 9 laga terakhir, pesta perayaan berakhirnya puasa gelar akhirnya sirna. Karena Manchester City kembali mengambil alih piala. Musim 2024-2025, ambisi Arteta, klub dan para fans masih sama, yakni soal memutus rentetan tahun tanpa gelar IPL. Arteta bahkan masih sangat percaya diri bisa mengudeta Liverpool dari puncak klasemen. Sayangnya, optimisme Arteta lagi-lagi tidak menghasilkan apa-apa. Liverpool menggondol trofi juara. Sementara Arsenal untuk kali ketiga secara beruntun harus menyaksikan trofi idaman mereka raib di depan mata. Sudah 5 tahun lebih Mikel Arteta memegang jabatan sebagai manajer. Sudah 5 tahun lebih pula fans Arsenal diminta bersabar melihat proses juru taktik asal Spanyol. Memang di bawah Arteta Arsenal banyak berkembang.
Namun perkembangan tanpa hasil akhir sebuah trofi rasanya percuma saja di dunia sepak bola. Secara matematis, Arteta sebetulnya tidak kekurangan apapun untuk memenangi trofi. Dari sekian manajer yang pernah menangani Arsenal, Arteta masuk dalam daftar 10 besar manajer dengan masa jabatan terlama. Transfermarkt mencatat Arteta menangani Arsenal dalam 2069 hari. Masa jabatannya bahkan lebih lama dari beberapa nama pelatih legendaris seperti Harry Bradshaw, Billy Wright, dan George Swindon. Manajemen Arsenal juga seolah tak pernah berhenti memberikan support untuk Arteta. Dari segi belanja, Arteta tercatat sudah mendatangkan 40 pemain, termasuk para pemain yang didatangkan dengan skema pinjaman. 1 miliar euro lebih sudah dikeluarkan Arteta untuk keperluan belanja. Tapi hasilnya masih 0 gelar Premier League. Bahkan ketika Direktur Olahraga Edu meninggalkan klub, Arsenal menyediakan Andrea Berta untuk membantu segala urusan transfer Arteta. Sayangnya dukungan itu seolah belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Arteta. 3 musim sudah Arsenal duduk di posisi runner-up. Sekarang dukungan itu makin masif. Tapi di sisi lain Arteta perlu paham bahwa tekanan pada dirinya juga ikut meningkat. Musim panas 2025 ini totalitas manajemen Arsenal mendukung Mikel Arteta makin kelihatan. Manajemen tampaknya tahu Arteta punya banyak masalah terkait kedalaman skuad pada musim 2024-2025. Untuk itu manajemen memberikan dana berlimpah beserta keleluasaan transfer untuk menggait sejumlah target. Victor Gyökeres menjadi nama terakhir yang digadang bakal melengkapi puzzle Arsenal yang selama ini kesulitan mendapatkan striker. Namun fans Arsenal sendiri memahami kalau Gyökeres bukan jalan terakhir. Meski mereka kini punya striker dengan kualitas bagus, perlu dipahami Arsenal juga membutuhkan seorang winger kiri. The Gunners adalah tim yang dominan menyerang lewat kanan. Sementara sisi kiri mereka yang kerap diisi Gabriel Martinelli tampak kurang kedalaman. Noni Madueke didatangkan dari Chelsea seharga 56 juta euro. Namun, menurut banyak pihak, Arsenal masih perlu 1 pemain lagi untuk bisa benar-benar menjadi penantang gelar di musim 2025-2026. Secara mengejutkan, pada Rabu 19 Agustus 2025, Fabrizio Romano mengumumkan kalau Arsenal berhasil mencapai kesepakatan dengan Eberechi Eze. Kabar ini tentu terasa mengejutkan, karena Eze sebelumnya dikabarkan mendekat ke Tottenham Hotspur. Menurut banyak pihak, ada peran Andrea Berta yang pada akhirnya sukses mengubah situasi menjadi lebih menguntungkan buat Arsenal. Sebagai seorang pemain yang serba bisa, Eze akan menjadi pemain yang sangat disukai Mikel Arteta. Fabrizio Romano menyebut mahar transfer yang dikeluarkan Arsenal menyentuh 60 juta pound. Eze akan diplot sebagai winger kiri atau terkadang akan bermain sebagai gelandang serang sesuai spesialisasinya. Kedatangan Eze jelas jadi kabar baik buat Mikel Arteta. Eze akan menambah kedalaman sekaligus menyediakan ruang support buat Victor Gyökeres yang tampak kesulitan di laga debutnya ketika melawan Manchester United. Sayangnya Eze tidak datang dengan gratis. Kedatangan Eze harus dibayar dengan trofi karena transfer ini membuktikan sekali lagi bahwa manajemen tidak main-main memberi support Arteta. Tinggal bagaimana Arteta bisa meramu tim ini sampai akhir musim nanti. Eberechi Eze tentunya akan membuat skuad Arsenal makin menakutkan di musim 2025-2026 ini. Setelah 5 tahun lebih membangun skuadnya, bisa dikatakan ini adalah musim penghabisan buat Mikel Arteta. Semua lini yang ia miliki kini sudah dihuni pemain-pemain terbaik. Tinggal bagaimana Arteta mengarahkan tim ini untuk bisa meraih trofi EPL musim ini. Jika kita bedah, Arsenal punya skuad yang tergolong mewah. Di bawah Mister ada David Raya yang begitu tangguh. Raya ditopang 2 bek kuat, William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Di sektor fullback ada nama-nama seperti Ricardo Calafiori, Miles Lewis Kelly, dan Jurrien Timber. Lalu di posisi gelandang ada Martin Odegaard, Declan Rice, dan Martin Zubimendi si rekrutan anyar. Di depan akan ada Eberechi Eze dan Bukayo Saka yang bermain di sektor sayap kiri dan kanan. Lalu di posisi sentral ada Victor Gyökeres yang siap menjadi finisher untuk mencetak gol.
Arsenal juga masih punya kedalaman dengan nama-nama seperti Kai Havertz, Leandro Trossard, Kepa Arrizabalaga, dan Noni Madueke sebagai opsi rotasi. Skuad Arsenal ini memang cukup mewah, tapi seperti halnya klub-klub lain, prestasi sebuah klub juga ditentukan oleh siapa pelatihnya. Sayangnya, tidak banyak yang yakin dengan kapasitas Mikel Arteta. 5 tahun tanpa gelar juara IPL mungkin membuktikan kalau Arteta kurang cakap membawa Arsenal terbang tinggi. Perlu dipahami pula bahwa menangani tim dengan banyak bintang tidak akan mudah. Arteta telah mengubah wajah Arsenal menjadikan tim ini sebagai salah satu tim paling atraktif dalam beberapa tahun terakhir. Namun main cantik tidak akan pernah berguna. Karena dalam sepak bola, semua akan ditentukan dari seberapa banyak trofi yang dipunya. Akhir kata, Arsenal memang punya skuad mewah. 224 juta sudah mereka gelontorkan. Tapi sekali lagi, kemewahan tidak selamanya bisa membawa piala. Untuk menjadi juara diperlukan juga seorang pelatih yang pandai dan cakap memimpin sebuah tim. Nah, setelah kedatangan Eze, menurut kalian akankah musim tanpa gelar IPL Arsenal berakhir musim ini? Tulis opini kalian di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian suka video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru seputar sepak bola setiap harinya dari Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.